Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian dan juga Ibu Nurki selaku dosen pengampu mata kuliah Pra-UAS Usaha Tani. Sebelumnya alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari dengan NIM 20032110070 dari Agribisnis kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usaha tani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan usaha tani komoditas tomat di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang akan saya bahas dan saya jelaskan, di sini ada beberapa topik pembahasan, yakni ada 6 topik pembahasan. Yang pertama adalah komoditas usaha tani tomat, lalu yang kedua profil kota Surabaya, yang ketiga adalah hasil akhir dari perencanaan usaha tani tomat di kota Surabaya, lalu yang keempat kelebihan dan kelemahan dari program asuransi, dan yang kelima adalah bentuk kemitraan usaha tani komoditas tomat di wilayah kota Surabaya. Langsung saja di pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja di pembahasan yang pertama adalah komoditas tomat. Apa sih tomat itu? Tomat merupakan sayuran buah yang tergolong tanaman semusim berbentuk perdu yang saat ini mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi dan masih memerlukan penanganan serius, terutama dalam hal peningkatan hasilnya dan kualitas buahnya menurut Hanindita 2008. Nah, komoditas tomat ini sangat potensial dibudidayakan di Indonesia karena dapat ditanam secara luas dari mulai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Tomat sendiri merupakan salah satu komoditas pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dibudidayakan di daerah tropis karena memiliki gizi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber vitamin dan mineral. Kandungan dan komposisi gizi pada tomat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tomat tidak hanya dikonsumsi sebagai buah segar, tetapi juga digunakan sebagai bahan penyedap dan bahan industri makanan dan minuman. Nah, selain itu, tomat memberikan keuntungan bagi produsen, konsumen, dan juga masyarakat. Masuk di pembahasan yang kedua adalah profil kota Surabaya. Nah, Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi dan 2.970 jiwa penduduk pada tahun 30 Juni 2021. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kert Asusila yang kependudukannya sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertusisila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada di 20 km di sebelah selatan kota Surabaya, dan juga memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Nah, kota Surabaya ini salah satu kota yang sedikit sekali lahan persawahannya. Hanya beberapa wilayah saja yang masih terdapat lahan sawah, itu pun hanya sedikit sekali komoditas yang ditanam. Kota Surabaya pun merupakan dataran rendah sehingga sangat sulit sekali jika melakukan kegiatan usaha tani atau penanaman karena media tanah yang kurang baik serta udara perkotaan yang sudah tercemari oleh berbagai kendaraan bermotor. Nah, salah satunya yakni sebagai contohnya salah satu petani, kelompok tani yang berada di wilayah Kota Surabaya, yakni Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, yang masih eksis menerapkan program ketahanan pangan tersebut. Mereka menerapkan program urban farming dengan memanfaatkan lahan kosong untuk usaha berbagai jenis pertanian seperti bertanam padi, jagung, cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Hampir sekitar 80% masyarakat di Kelurahan Sumur Welut memiliki
maksud saya memilih untuk bertanam tomat. Alasannya karena jenis tanaman hortikultural ini dinilai lebih menghasilkan keuntungan dengan masa tanam yang relatif cepat. Maka dari itu, sebagian besar kelompok tani lebih memilih komoditas hortikultural tersebut. Di wilayah Kecamatan Lakar Santri terdapat 8 kelompok tani dengan anggota berjumlah sekitar 622 orang, sementara untuk luas lahan pertanian mencapai 457 hektar dan saat ini masih aktif dikerjakan oleh para petani. Baik, di pembahasan selanjutnya adalah hasil akhir perencanaan usaha tani tomat. Di sini ada 2 aspek, yakni aspek non-finansial dan aspek finansial. Nah, untuk aspek non-finansial sendiri, lahan yang digunakan oleh Pak Budi ini merupakan lahan sendiri dan luas lahannya sekitar 1 hektar. Lalu masa tanam komoditas tomat sendiri yakni 3 bulan dan akan melakukan masa panen. Nah, untuk aspek finansialnya sendiri, hasil akhir perencanaan usaha tani tomat ini rata-rata yang diterima petani ini sebesar 63.360.000 dalam satu musim panen dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang tanpa dikurangi dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Penerimaan itu didapat dari jumlah hasil panen tomat sejumlah 15.840 kilo dikalikan dengan harga pasaran yang saya ambil sebesar kurang lebih 4.000. Untuk keuntungannya bersih sendiri didapatkan sebesar 25.735.712.000 per hektar atau per masa panen. Pendapatan total penerimaan setelah dikurangi dengan biaya produksi. Kalau pendapatan itu positif, maka akan disebut keuntungan atau laba, sedangkan pendapatan negatif disebut dengan rugi. Sehingga usaha tani milik Pak Budi ini dapat dikatakan mendapatkan untung karena bernilai positif. Untuk nilai RC rasio sebesar 1, sekian menunjukkan bahwa dari biaya yang dikeluarkan sebesar 37 juta sekian per musim akan diperoleh penerimaan sebesar 1, sekian kali lipatnya. Dengan kata lain, hasil penjualan tomat ini mencapai 1, sekian persen dari modal yang dikeluarkan. Nilai R rasio lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa usaha tani tomat tersebut layak untuk dikembangkan. Lalu untuk analisis titik impas pulang modal atau break even point BEP adalah suatu kondisi yang menggambarkan hasil usaha tani diperoleh dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, usaha tani yang dilakukan oleh Pak Budi ini jika dilihat dari pendapatan tidak menghasilkan keuntungan tetapi tidak mengalami kerugian. Nah, untuk BEP produksi sendiri memiliki rumus total biaya usaha tani dibagi harga penjualan, di mana total biaya usaha tani 37.624.288.000 dibagi 4.000 sama dengan 9.406. Hasil ini menunjukkan bahwa pada saat diperoleh produksi sebesar 9.406 kilo, maka pendapatan petani tidak akan memperoleh keuntungan maupun kerugian. Lalu untuk BEP harga produksi dengan rumus total biaya usaha tani dibagi total produksi, di mana 37.624.288.000 dibagi 15.840 kilo sama dengan 2.375.000 rupiah. Hasil ini menunjukkan bahwa saat harga tomat di tingkat petani sebesar 2.375, maka pendapatan usaha tomat tersebut tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Baik, untuk di pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari asuransi pemerintahan. Nah, menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Budi, beliau menyebutkan bahwasanya di kota Surabaya sendiri tidak mendapatkan asuransi pertanian apapun dari pemerintah setempat, tetapi pemerintah mendukung keras kegiatan usaha tani ini dan memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi dan
dan dilakukannya pendampingan kepada para kelompok tani agar hasil panen mereka bisa terus melimpah. Nah, kelebihan dari program asuransi itu apa aja sih? Nah, untuk kelebihannya sendiri, yakni mendapatkan proteksi atau perlindungan terhadap segala macam resiko yang terjadi pada pertanian, seperti gagal panen. Tentunya petani tidak akan dirugikan jika panen gagal, karena seluruh modal akan diganti oleh pihak asuransi. Lalu jaminan diberikan ganti oleh pemerintah jika terdapat suatu kerusakan dalam masa tanam itu. Lalu pasti ada kendala yang didapat dari asuransi tersebut, di mana yang pertama adalah masih rendahnya kesadaran petani atas pentingnya asuransi pertanian. Yang kedua, tingkat kesejahteraan petani yang menjadi kriteria masih lemah. Lalu yang ketiga adalah masih banyak petani yang belum terakses lembaga pemerintah dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Lalu yang keempat adalah sulitnya cara pendaftaran, sedangkan kebanyakan para petani sekarang berusia tidak muda lagi. Lalu yang kelima adalah kekurangan media informasi yang didapatkan oleh para petani dan dari sumber-sumber media informasi yang tersedia pada zaman seperti sekarang ini. Lalu yang terakhir adalah para petani juga akan kesusahan dalam kepengurusan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengurus asuransi tersebut. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah bentuk kemitraan usaha tani tomat di Kota Surabaya. Secara umum, pola hubungan dalam kelembagaan pemasaran komoditas tomat di wilayah Surabaya, Jawa Timur ini menganut pola dagang umum petani dengan pedagang pengumpul atau pedagang output, baik pada pedagang pengumpul lokal maupun pedagang pengumpul dari luar pedagang besar. Nah, di sini yang saya wawancarai dari Bapak Budi sendiri, beliau tidak melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang di bidang makanan atau penjualan lainnya yang akan didistribusikan atau dijualkan ke masyarakat setempat. Beliau hanya menjualnya kepada masyarakat setempat atau hanya pedagang-pedagang yang nantinya akan dipasarkan di pasar besar nantinya. Tetapi bentuk kemitraan dengan perusahaan atau dengan kemitraan lainnya itu pun belum ada. Beliau hanya menjual kepada para pedagang saja. Terdapat dua pola saluran distribusi pemasaran kepada konsumen akhir, yaitu pola pertama melibatkan petani, pedagang pengumpul lokal atau pengecer, pasar tradisional kabupaten dan konsumen akhir. Lalu pola kedua adalah melibatkan petani, pedagang besar atau pengumpul dari luar, pasar tradisional provinsi dan konsumen akhir. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau penjelasan yang saya jelaskan sangat belibet. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.